Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi tentang pengantar ekonomi mikro untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 tahun 2023. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya A. Setiawan, nomor NIM 2892250196, asal prodi dari manajemen, mata kuliah pengantar ekonomi mikro dari kampus Universitas Pancasakti Bekasi. Selanjutnya, materi yang saya sampaikan pertama dari segi pengertian supply atau pasokan. Pasokan merujuk pada jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar pada suatu waktu tertentu. Hal ini terkait dengan kemampuan produsen atau penjual untuk menyediakan barang atau jasa kepada konsumen. Pasokan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti biaya produksi, harga bahan baku, teknologi, kebijakan pemerintah, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemampuan produsen untuk memproduksi dan menjual barang atau jasa. Berikut grafik di samping adalah salah satu contoh grafik pasokan. Selanjutnya ada demand atau permintaan. Permintaan merujuk pada jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen dalam pasar pada suatu waktu tertentu. Permintaan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga barang, pendapatan konsumen, selera dan preferensi konsumen, harga barang lain, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa. Berikut contoh kurva. Selanjutnya pengertian elastisitas. Elastisitas menggambarkan respon perubahan permintaan atau penawaran terhadap perubahan dalam faktor-faktor tertentu. Ada beberapa jenis elastisitas harga ya. Pertama ada elastisitas harga, yaitu mengukur sejauh mana jumlah permintaan atau penawaran suatu barang atau jasa berubah sebagai respon terhadap perubahan harga. Jika perubahan harga menyebabkan perubahan yang besar dalam jumlah permintaan atau penawaran, maka disebut elastis. Jika perubahan jumlahnya kecil, maka disebut tidak elastis. Selanjutnya ada elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan mengukur sejauh mana sejumlah permintaan suatu barang atau jasa berubah sebagai respon terhadap perubahan pendapatan konsumen. Jika perubahan pendapatan menyebabkan perubahan jumlah permintaan yang besar, maka disebut elastisitas pendapatan positif. Selanjutnya yang ketiga yaitu elastisitas silang, mengukur sejauh mana jumlah permintaan suatu barang atau jasa berubah sebagai respon terhadap perubahan harga barang lain. Jika perubahan harga barang lain menyebabkan perubahan jumlah permintaan yang besar, maka disebut elastisitas silang positif. Selanjutnya pengertian keseimbangan. Keseimbangan terjadi ketika pasokan dan permintaan suatu barang atau jasa berada pada tingkat di mana tidak ada tekanan kuat untuk perubahan. Pada titik keseimbangan, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen sama dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Keseimbangan harga atau equilibrium price adalah harga di mana pasokan dan permintaan berpotongan, dan keseimbangan kuantitas equilibrium quantity adalah jumlah barang yang ditawarkan dan diminta pada harga tersebut. Selanjutnya pertanyaan kedua atau materi kedua yaitu analisis perbedaan bentuk ekstrim pasar. Pertama dari sisi jumlah penjual. Dari jenis atau posisi pasar persaingan sempurna, terdapat banyak penjual yang saling bersaing. Setiap penjual hanya memiliki bagian kecil dari keseluruhan pasar dan tidak memiliki kekuatan pasar yang signifikan.
Selanjutnya dari sisi monopolinya atau sudut monopolinya, terdapat hanya satu penjual tunggal di pasar yang mengendalikan pasokan dan harga. Penjual monopoli tidak menghadapi persaingan langsung dengan penjual lain. Nah, dari sisi pasar persaingan sempurna, dari segi jumlah penjual, kita ambil contoh ada di satu kawasan pertokoan atau swalayan, di mana para penjual terdapat banyak penjual, tetapi konsumen tidak terlalu banyak. Selanjutnya dari sudut jumlah pembeli, dikategorikan pasar persaingan sempurna apabila terdapat banyak pembeli di pasar. Tidak ada pembeli tunggal yang memiliki kekuatan pasar untuk mempengaruhi harga, biasa di pasar. Selanjutnya dari segi monopoli, terdapat banyak pembeli di pasar, tetapi hanya ada satu penjual. Pembeli tidak memiliki pilihan lain dan harus membeli dari penjual monopoli. Biasanya ini produsen atau penjual yang barang-barang tertentu yang memang tidak diproduksi secara massal. Nah, yang ketiga, dari sudut persaingan, dikatakan pasar persaingan sempurna apabila jumlah atau penjual sangat tinggi, tidak ada penjual tunggal yang dapat secara signifikan mempengaruhi harga pasar. Penjual yang harus menyesuaikan harga mereka dengan harga pasar yang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran konsumen. Ini contoh dari pasar persaingan sempurna, yaitu adanya suatu musim sayuran atau buahan secara berpanen bersamaan, kemudian dipasarkan sesuai banyak permintaan. Ini akan mempengaruhi harga dari si produk tersebut ya, karena sesuai permintaan konsumen yang menentukan. Selanjutnya dari persaingan bisa dikategorikan monopoli. Dari segi monopoli ya, tidak ada persaingan langsung dengan penjual lain karena penjual monopoli adalah satu-satunya penjual di pasar. Penjual monopoli memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan harga pasar tanpa adanya tekanan persaingan. Selanjutnya dari segi produk yang ditawarkan, bisa dikategorikan pasar persaingan sempurna apabila penjual menawarkan produk yang serupa atau identik dalam hal kualitas, fitur, dan karakteristik. Tidak ada perbedaan substansial antara produk yang ditawarkan oleh penjual yang berbeda. Selanjutnya dari kategori monopoli, penjual menawarkan produk yang unik atau memiliki karakteristik yang sulit ditiru oleh pesaing. Tidak ada produk serupa atau identik yang ditawarkan oleh penjual lain. Biasanya sih barang custom. Selanjutnya dari sudut pengaruh pada harga ya, bisa dikategorikan pasar persaingan sempurna. Harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Setiap penjual hanya dapat mempengaruhi harga dengan jumlah yang sangat kecil ya. Selanjutnya bisa dikategorikan pengaruh pada harga secara monopoli. Penjual memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan harga pasar. Mereka dapat menaikkan harga tanpa takut kehilangan penjual kepada pesaing. Ini biasanya lebih ke barang-barang yang kualitas tinggi ya. Selanjutnya pertanyaan ataupun materi yang ketiga, hubungan antara produsen, konsumen, dan pemerintah dalam perekonomian tertutup. Hubungan antara produsen dan konsumen adalah saling menguntungkan. Produsen membutuhkan konsumen sebagai pasar untuk menjual produk mereka, sedangkan konsumen membutuhkan produsen untuk memenuhi kebutuhan mereka. Permintaan konsumen mendorong produsen untuk memproduksi lebih banyak barang atau jasa. Sementara produsen yang sukses memuaskan kebutuhan konsumen akan mendapat keuntungan dan dapat berkembang.
Selanjutnya, hubungan antar pemerintah, produsen, dan konsumen. Pemerintah memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi dalam perekonomian tertutup. Mereka dapat mempengaruhi kegiatan produsen dan konsumen melalui kebijakan ekonomi, peraturan, dan intervensi langsung. Pemerintah bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang stabil, melindungi hak konsumen, mendorong persaingan sehat, dan mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Pengaruh pemerintah pada produsen dapat mempengaruhi produsen melalui berbagai kebijakan seperti perpajakan, regulasi lingkungan, kebijakan perdagangan, dan subsidi. Mereka juga dapat memberi insentif untuk mendorong produsen dalam sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis bagi perekonomian. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memastikan persaingan yang adil di pasar dan melindungi hak konsumen. Selanjutnya, pengaruh pemerintah dapat melindungi hak konsumen melalui peraturan yang mengatur keamanan produk, informasinya yang jelas, dan perlindungan dari praktik bisnis yang merugikan konsumen. Mereka juga dapat mempengaruhi konsumen melalui kebijakan fiskal atau moneter seperti pengaturan pajak, kebijakan pengeluaran, atau tingkat suku bunga. Pemerintah juga berperan dalam penyediaan barang atau jasa yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam kesimpulannya, hubungan antar pemerintah, produsen, dan konsumen yaitu dalam perekonomian tertutup, produsen, konsumen, dan pemerintah saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Tujuan bersama adalah mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, perlindungan konsumen, dan keberlanjutan lingkungan. Hubungan yang seimbang antara ketiga pelaku ini penting untuk mencapai sistem ekonomi yang efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya, materi keempat, pendapat pribadi atau disclaimer saya tentang perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan. Menurut saya ada alasan mengapa tujuan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan. Pertama, pertumbuhan dan keberlanjutan si perusahaan itu sendiri. Perusahaan memaksimalkan keuntungan memungkinkan perusahaan untuk tumbuh dan berkembang. Keuntungan yang diperoleh dapat diinvestasikan kembali untuk ekspansi, penelitian, dan pengembangan, atau peningkatan produksi dan penciptaan lapangan kerja baru. Ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas jangka panjang perusahaan. Selanjutnya ada efisiensi dan inovasi. Alasan mengapa harus berkembang secara maksimal. Perusahaan fokus pada keuntungan mendorong perusahaan untuk mencari cara-cara baru yang lebih efisien dalam memproduksi barang dan jasa. Itu istilahnya kaizen. Upaya untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi dapat membawa manfaat bagi perusahaan dan ekonomi secara keseluruhan. Tujuan maksimal keuntungan juga mendorong inovasi dan pengembangan produk baru yang dapat meningkatkan daya saing dan memberikan nilai tambah kepada konsumen. Selanjutnya, alasan harus perusahaan meningkatkan atau memaksimalkan keuntungan yaitu tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan, seperti pemilik saham dan pemilik atau owner. Dalam mencapai tujuan memaksimalkan keuntungan, perusahaan harus mempertimbangkan dan memenuhi kepentingan pemangku kepentingan atau stakeholder seperti pemegang saham, karyawan, dan konsumen, serta masyarakat dan lingkungan. Perusahaan yang berhasil menciptakan keuntungan yang berkelanjutan umumnya mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam
operasionalnya. Pada kesimpulannya, memaksimalkan keuntungan tidak boleh dikejar tanpa pertimbangan etika dan tanggung jawab sosial atau CSR. Perusahaan juga harus mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat, ada dampak lingkungan dan kesejahteraan umum. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR ya, Corporate Social Responsibility, menekankan pentingnya pertimbangan aspek lingkungan, sosial, dan etis dalam pengambilan keputusan bisnis. Itu bisa dikategorikan perusahaan yang memaksimalkan keuntungan dengan cara yang baik dan sehat, tidak berbanding terbalik dengan keuntungan dan dampak lingkungan yang dihasilkan. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada masih kekurangan, mohon dimaklum. Mudah-mudahan ini bisa memenuhi tugas ujian semester saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.